atas pencerahannya. Ada beberapa hal yang mungkin saya tanyakan. Perkara tadi pertama masalah bahwa memang pada saat bulan Ramadan ini banyak besar pahalanya sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan, sunahnya diperbanyak. Tapi tadi saya baru tahu bahwa jangan sampai sunah itu kemudian malah melalaikan kita daripada memenuhi kewajiban kita. Jadi teringat dengan ungkapan dari Imam Ibnu Hajar Asqalani, man syaghalahul naflu anil fardhi bahwa magrurun. Barang siapa yang sibuk dengan amalan-amalan sunnah dibandingkan dengan yang fardu, malah dia kemudian tertipu. Padahal kita masih banyak hutang kewajiban dibandingkan dengan yang sunnah-sunnah. Nah, itu pelajaran buat saya. Mungkin kita juga punya banyak hutang. Dan yang kedua, masalah malam Lailatul Qadar. Kita tahu bahwa yang masyhur adalah 10 malam terakhir. Masalahnya adalah terkadang ada yang satu bulan Ramadan itu ada yang 30 hari, ada yang 29. Dan kita tidak mengetahui apakah pada tahun ini 29 atau 30. Jadi dalam hal penentuan 10 malam terakhir, kemudian juga penentuan malam ganjilnya mana, malam genapnya mana. Kalau di sini kan seperti di Masjid An-Nabawi ini memang umumnya yang saya amati bahwa setiap malam ke-21 mulai ramai. Padahal belum tentu itu adalah mulainya malam ke-10 malam terakhir. Bisa jadi kalau misalkan 29 justru pada malam ke-20, bukan 21. Nah, terkadang karena udah penentuan di pemikiran bahwa 30 hari 30 malam, ini yang ramai 21, 23, 25, 27, 29. Sehingga kalau misalkan dirunut misalkan 29 hari, seharusnya malam ke-20. Justru pada saat kosong itu mereka pada saat malam-malam itu luput gitu. Memang bagusnya memang pada 10 malam terakhir baik itu genap maupun ganjil tetap mesti diisi dengan amalan-amalan. Nah, kemudian juga begini, masalah penentuan Ramadannya, puasanya, satu puasanya. Ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ru'yah. Ru'yah pun mungkin beberapa tempat tidak sama. Nah, jadi untuk menentukan tadi itu malam, bisa jadi pada saat kita tanggal 1 puasa ini adalah tanggal misalkan sekarang, mungkin pada tempat lain sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Sehingga dalam penentuan malam Lailatul Qadar pun demikian juga, agak kesulitan kita akhirnya. Nah, memang akhirnya tuh, bagaimana kita mensikapinya? Ya sebagai pengurus masjid, ya kita pun tentunya supaya bisa efektif apa yang dilakukan oleh para jamaah, kita bisa memberikan informasi yang baik dan komprehensif. Begitu. Demikian Pak Ustadz, bagaimana petunjuk? Terima kasih. Baik, ada dua nih yang saya catat ya. Yang pertama, Lailatul Qadar memang terlanjur di masyarakat kita itu dianggap ibadah rame-rame iktikaf di masjid, makin penuh masjidnya makin besar pahalanya. Kesannya begitu, Pak. Padahal enggak harus. Itu cuma kesan saja. Sebenarnya kalaupun kita iktikaf di masjid yang dalam tanda petik tidak menyelenggarakan iktikaf, ya itu iktikaf juga. Tidak harus yang namanya iktikaf itu dikemas dalam sebuah acara, diawali dengan acara pembacaan Quran, sambutan ketua takmir, sambutan Pak RT, Pak RW gitu, enggak harus. Ini kan bukan perayaan, ini kan ibadah individual. Jadi tidak sama, jangan disamakan. Iktikaf itu kayak sholat Jumat gitu. Kalau sholat Jumat tuh memang ada ada sholat bersamanya, ada khutbahnya gitu kan. Tapi kalau iktikaf itu enggak. Iktikaf itu bahkan tidak ada istilah iktikaf berjamaah, itu enggak ada sebenarnya. Cuma karena kebetulan orang pada mau iktikaf jadi kayak berjamaah gitu kan. Nah, sebenarnya itu tidak ada istilah iktikaf berjamaah. Iktikaf masing-masing aja. Dan kalau Bapak, saya pribadi nih Pak ya, saya kalau iktikaf nyari masjid yang justru enggak ada iktikafnya. Kenapa? Biar lega. Biar lega.
Masjid depan rumah saya itu nggak nyelenggarain iktikaf Pak. Jadi habis taraweh dikunci. Tapi karena marbot masjid tetangga saya, lu bukain ya ntar malam. Iya Ustaz, bukain. Ya udah saya nongkrong aja sendirian. Masjid punya gua, masjid pribadi, kan begitu. Dapat pahala. Ya dapat lah namanya iktikaf, syaratnya di masjid, gitu kan. Nah, bahwa nanti pahalanya gedean masjid yang lebih gede gitu emang satu hal lah gitu. Cuman daripada saya ribet datang ke masjid yang orang penuh semua, kita mau duduk aja susah, kita mau baca Quran berisik, kita apa dan sebagainya, mandi ngantri apa ngantri, saya malah bilang, cari aja masjid yang kosong, gitu kan. Nah, iktikaf mau di masjid yang ramai, mau di masjid yang sepi, nggak ada urusan, karena iktikaf tuh aslinya itu bukan kayak sholat jamaah yang makin banyak jamaahnya makin besar pahalanya, enggak. Iktikaf tuh ibadah individual. Cuman tempatnya harus di masjid, gitu doang sih sebenarnya. Maka kalau ada masjid yang tidak menyelenggarakan iktikaf, malah saya favorit. Masjid ente nggak ada iktikaf enggak? Afwan Ustaz, enggak. Ya bagus, saya bilang. Kenapa bagus? Ntar malam gua ke situ ya. Ya kan? Udah, sama marbot masjid aja kita nginepnya bareng-bareng. Itu udah iktikaf banget itu. Justru itu sebenarnya. Jangan cuman dipusatkan seolah-olah iktikaf tuh perayaan Maulid Nabi gitu-gitu, itu bukan sebenarnya. Itu adalah ibadah individual gitu sebenarnya. Nah maka di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan nggak ada panitianya Pak, nggak ada panitia iktikaf, itu kan nggak ada. Ya cuman orang ya jadi rame aja, khususnya ya tadi di malam 10 terakhir, di malam-malam ganjil, karena itu trennya begitu memang, kita nggak bisa merubah tren di masyarakat kan. Tapi sebenarnya iktikaf tidak harus 10 malam terakhir juga Pak. Sekarang juga kalau kita mau iktikaf bisa, ini kita lagi iktikaf sekarang di sini, ya kan. Cuman pahalanya atau probabilitas bisa dapat Lailatul Qadarnya itu memang jadi bikin beda. Nah yang kedua tentang perbedaan tanggal. Ini unik Pak. Saya bilang unik karena adanya cuma di Indonesia. Kalau di negara lain nggak ada. Di Saudi Pak. Masalah kelompok-kelompok kayak di sini kan ada NU, ada Muhammadiyah gitu-gitu kan suka beda-beda tuh Pak. Sebenarnya di Saudi banyak juga kelompok-kelompok itu. Cuman ya namanya bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan. Misalnya nih Pak, kelompok jaringan teroris Al-Qaeda, Usamah bin Laden Pak. Itu Pak, pengajiannya mereka, kelompok mereka musuhan banget sama pemerintah Saudi, sama raja, siapa namanya? Salman. Itu Raja Salman dibilang kafir Pak. Raja Salman tuh dibilang kafir. Semua raja-raja Saudi itu dikafirin sama mereka, kan mereka kelompok takfir, mengkafirkan. Tapi lucunya setiap tahun kan ada haji, yang nentuin tanggal 9 Zulhijjah itu kan kerajaan. Nah pas lagi ada wukuf nih 9 Zulhijjah, kelompok-kelompok yang tadi pada anti pemerintah yang ngapir-ngapirin raja, ya kalau haji ya tanggal 9 juga sih, yang nentuin ya raja juga sih. Jadi lucu, rajanya dikapir-kapirin, tapi resmi tanggal 9 Zulhijjah jatuh hari Senin, wukuf gitu misalnya, ya mereka ikut wukuf juga hari Senin. Ini kalau kita tanya, ini yang nentuin wukuf hari Senin raja loh, kan rajanya lo kapirin. Iya juga sih ya, tapi ya gimana, masa wukuf hari Minggu kagak ada orang gitu. Di Mesir gitu juga Pak, di Mesir tuh kelompok-kelompok yang melawan pemerintah banyak, yang anti dengan rezim itu banyak gitu, dan mengkafirkan presiden gitu, kafir gitu loh. Tapi kalau pemerintahnya bilang Idul Fitri jatuh hari Senin, ya semua lebaran hari Senin. Nggak ada di Mesir yang lebaran sendirian gitu, nggak ada. Di seluruh dunia begitu Pak, kecuali di negeri kita, Indonesia tercinta. Iya, di Indonesia tuh dia nggak demen nih sama pemerintah, ya dia bikin sendiri, gantian ntar. Kalau di Indonesia nih ada NU, ada Muhammadiyah kan gitu ya. Kalau NU lagi dekat sama negara, sama pemerintah, menteri agamanya NU nih gitu. Nah, yang satunya lagi kagak mau ikutan gitu. Nanti gantian. Kalau zaman Soeharto Pak, zaman Soeharto rata-rata menteri agamanya bukan NU, rata-rata dari Muhammadiyah atau pokoknya bukan NU lah. Nah, di zaman Soeharto Pak, yang lebih sering kagak mau bareng tuh yang NU-nya. Gitu. Tapi sekarang diganti, yang jadi menteri agamanya orang NU. Nah, yang bukan NU-nya pada ogah gitu. Jadi di Indonesia tuh orang beribadah dekat banget dengan politik gitu loh. Gue kagak demen nih sama presiden. Beda yuk lebarannya, beda gitu. Tapi kalau kelompoknya dia lagi dekat sama pemerintah, ikut
Itu khas Indonesia Raya gitu. NKRI itu begitu Pak kelakuannya. Jadi lebih ke arah politik gitu sebenarnya ketimbang masalah agama ya. Kalau kelompok-kelompok kecil misalnya di mana ya, di Sulawesi apa di Sumatera Utara di mana gitu kan suka tuh diliput sama TV. Ada kelompok Naksabandia apa segala macam. Itu mah nggak ngaruh Pak, karena dia kan cuman berapa sih orangnya, paling 10, 20, 30 orang di center sama TV udah buat rame-rame aja gitu. Tapi kalau di Indonesia ini yang lebih besar adalah ada NU, ada Muhammadiyah, jarang akur, itu memang lebih kebanyakan faktor politisnya gitu ya, faktor politisnya. Terakhir sekarang ini mungkin yang lebih sering ngarang apa jalan sendiri itu Muhammadiyah. NU lagi akur nih sama pemerintah. Ntar ganti rezim lihat aja gitu. Yang dekat sama pemerintah tuh Muhammadiyah, NU yang ngelawan mulu. Saya masih ingat Pak, saya masih SMA gitu tuh, presidennya kalau nggak salah masih Soeharto gitu ya. Itu saya lebaran beda tuh sama pemerintah. Kenapa? Karena semua kiai-kiai itu beda gitu sama pemerintah. Apalagi Cakung, Pak, kiai di Cakung itu nggak pernah sama pemerintah. Kayak sengaja gitu. Kalau pemerintah Senin, dia pasti Selasa. Udah bisa ditebak tuh Pak. Gitu. Makanya dapat berita terus tuh setiap tahun Idul Fitri, Idul Adha pasti Cakung di center terus sama TV. Kenapa? Dia pasti beda. Nah, good news is bad news kan sebenarnya, atau dibalik, bad news is good news. Yang bisa beda itu yang jadi viral kan begitu kan? Begitu Pak. Nah, sebenarnya kalau kembali kepada ketentuan dalam hukum Islam, kita ini Pak, rakyat biasa kalau hidup di suatu negeri, di dalam satu negeri ya, bukan musafir gitu istilahnya, di satu negeri, kita tuh memang wajib mengikuti masyarakat yang umum. Di mana masyarakat yang umum itu ditentukan oleh wali, oleh pemerintahnya yang berlaku di situ. Di masa Nabi Pak, yang nonton apa itu Ru'yatul Hilal, semua rakyat nonton, ngelihat. Cuma yang nentuin bukan rakyat gitu loh, bukan sahabat. Semua lapor kepada Nabi. Ada kejadian Abdullah bin Umar itu di padang pasir dia ngelihat hilal. Terus dia lapor sama Nabi, ya Rasul, kelihatan tuh hilal. Cuma sama Nabi dicuekin Pak, nggak ditanggepin. Lalu bagaimana orang Madinah ikut perkataan Abdullah bin Umar yang katanya dia ngelihat hilal, apa ikut Nabi sebagai pemimpin kota Madinah? Mereka ikut Nabi lah, ngapain ikut Abdullah bin Umar? Ya, yang nentuin siapa? Yang nentuin Rasulullah sebagai waliul amr yang resmi yang ada di negara tersebut. Nah makanya kita Pak, kalau kita ada di Saudi, ya kita ikut lebarannya Saudi lah pastinya. Kalau kita ada di Mesir, ya kita ikut lebarannya Mesir. Kalau kita ada di Indonesia, ya ikut lebarannya Indonesia yang resmi gitu maksudnya, gitu kan? Maka pengurus masjid kalau nggak mau capek, nggak mau repot, ditanya lebaran masjid ini kapan? Ya nunggu berita resmi aja. Pemerintahnya mau kita suka, mau kita nggak suka, nggak ada urusan. Kenapa? Ya kalau masalah ganti rezim kita suka, kadang-kadang ikut pemerintah, kadang-kadang enggak dan sebagainya. Ya itu muter-muter nggak selesai-selesai. Jadi kita ikut apa yang menjadi mayoritas umat Islam lah. Lepas dari aliran politiknya yang mana, kan tiap pilpres kan ganti-ganti terus gitu kan. Enggak ada masalah sih sebenarnya. Ikut yang resmi aja, yang sah atau yang ya mayoritas di suatu negeri. Karena memang yang kayak gitu cuman Indonesia aja. Kalau kita ada di negara-negara lain di Timur Tengah, sesama negara Timur Tengah itu bisa beda. Mesir Senin, Saudi Selasa, gitu kan. Jadi kita ikut Saudi apa ikut Mesir? Tergantung ente posisi ada di mana, di Mesir apa di Saudi. Kalau ente di Saudi, ya ikut Saudi. Kalau ente di Mesir, ya ikut Mesir. Kalau di Indonesia, ya ikut Indonesia. Kan sederhana banget gitu. Bahwa setiap negeri itu punya matlak sendiri-sendiri yang silahkan diikuti, dan itu syar'i banget, boleh banget. Antar negara itu berbeda tuh sangat-sangat boleh. Bukan pemikiran yang mengatakan bahwa seluruh dunia harus sama, itu enggak gitu. Itu ada sih ide kayak gitu, tapi bukan pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa setiap negara bisa saja punya pemerintahan sendiri-sendiri dan mereka berhak untuk menentukan kapan jatuhnya 1 Syawal,
1 Zulhijjah atau 1 Ramadan. Itu bebas. Masing-masing negara bisa berbeda-beda. Nah, yang unik, ulama besar di Saudi, Syekh Abdullah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, itu pernah didatangi oleh mahasiswa kita orang Indonesia. Karena mahasiswa kita ini, karena dia kuliah di sana, dia bilang begini, Syekh, kita kan orang Indonesia. Ternyata tahun ini lebarannya Saudi sama lebaran Indonesia ini beda. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, Syekh Abdullah bin Utsaimin bilang, kalau ente di Saudi ikut lebaran Saudi. Tapi kalau ente di Indonesia, ya ente lebarannya Indonesia. Saudi dan Indonesia tidak saling mengikat gitu. Karena memang dibolehkan terjadinya perbedaan seperti itu.